Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haril Anwar, NIM 22074, Agribisnis kelas B. Pertanian menurut saya yaitu kegiatan mengolah alam, baik hewani maupun nabati, dengan bantuan dari modal, tenaga kerja, dan juga biasanya pada zaman sekarang pesatnya teknologi untuk membantu kebutuhan para petani sehingga menghasilkan suatu komoditas untuk tanaman pangan sebagai hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan maupun perikanan. Sebelum masa bercocok tanam, manusia hidup dengan cara berburu, sehingga mengharuskan manusia itu untuk berpindah-pindah tempat ataupun nomaden. Seiring berjalannya waktu, manusia dapat belajar untuk bercocok tanam, yaitu dengan cara menanam biji-bijian sehingga tumbuh-tumbuhan yang bisa dapat dikonsumsi. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia dimulai sejak abad ke-19, yaitu dengan adanya sebuah kolonialisme dari bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diwajibkan untuk menanamkan komoditas yang telah diperintahkan oleh pemerintah yang disebut dengan tanam paksa. Tapi sebelum itu, Pulau Jawa khususnya, para petani Jawa sudah aktif dalam bertani, yaitu menanam padi dengan cara melalui pengairan dari sungai mau ke sawah. Puncak kejayaan pertanian di Indonesia yaitu pada tahun 1984 di masa kepemimpinan Soeharto, yaitu dengan adanya swasembada pangan. Swasembada pangan tersebut menghasilkan pupuk-pupuk yang berkualitas sehingga pupuk tersebut dapat menumbuhkan dari petani untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Tetapi dampak negatif dari pupuk tersebut yaitu adanya kerusakan pada tanah, sehingga efeknya sampai pada saat ini. Untuk saat ini, pertanian di Indonesia masih menjadi peran penting untuk keberlangsungan hidup, sehingga pertanian menjadi pokok-pokok penting untuk dilestarikan bagi masyarakat milenial ataupun masyarakat yang sudah berkelanjutan. Tantangan komoditas di daerah saya yaitu daerah Sumeneb, khususnya di komoditas padi, para petani sekarang bingung dengan adanya kelangkaan pupuk, kelangkaan bibit, serta serangan hama yang mulai bermacam-macam, dan obat-obatan yang petani masih belum mengenal obat-obatan, sehingga peran kita untuk memahamkan para petani-petani yang sudah tradisional, sehingga hasil dari para petani bisa lebih unggul dan juga bermutu tinggi. Terlebih dari itu, untuk pemasaran sendiri, para petani bingung harus dipasarkan kemana. Sedangkan kalau dipasarkan di daerah pasaran terdekat, harganya sudah tidak terjangkau dan tidak mendapatkan untung yang signifikan, sehingga para petani ragu untuk bertani. Tantangan di daerah saya untuk komoditas cabai yaitu adanya hama, adanya penyakit yang baru, dan juga belum pahamnya tentang obat-obatan baru, serta waktu pemasaran. Para petani bingung untuk memasarkan hasil panennya sebagai bentuk dari keuntungan yang akan dipanen oleh para petani. Input atau faktor produksi pertanian yaitu adanya keberlangsungan para petani untuk bisa lancar dalam bertani. Faktor produksi di daerah saya itu jumlah benih, jumlah pupuk. Jumlah pupuk itu ada dua, ada pupuk poska dan juga pupuk urea. Jumlah tenaga kerja, jumlah biaya,
serta jumlah untuk bahan-bahan seperti obat-obatan dan juga yang lainnya. Dan yang paling penting yaitu pengairan, karena air merupakan unsur yang penting untuk bertani. Pengolahan pasca panen yaitu pengolahan panen dengan tujuan akhir untuk memasarkan produk sehingga menghasilkan keuntungan bagi para petani. Sedangkan pemasaran sendiri yaitu suatu kegiatan untuk mempromosikan atau menjual suatu produk kepada konsumen. Kegiatan pasca panen di daerah saya di bidang komunitas padi, pertama melalui penggontokan gabah, lalu yang kedua penampian, yang ketiga yaitu penjemuran untuk menghasilkan padi yang lebih berkualitas, yang keempat penggilingan untuk dihasilkan menjadi beras, yang kelima dikemas, yang keenam diolah dan juga dikemas secara bagus sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa dijual kepada bos besar, bisa dijual secara eceran, dan juga bisa dijual langsung kepada konsumen. Untuk pasca panen di komoditas cabai sendiri, pertama-tama kami mulai dengan memetiknya sehingga kami dapat memilah cabai mana yang harus dipetik, yang berkualitas, yang bisa mendapatkan nilai tinggi. Yang kedua yaitu proses pencucian, yaitu dengan cara membersihkan kotoran yang ada pada cabai. Yang ketiga yaitu dengan cara pengeringan sehingga cabai tidak cepat busuk apabila sudah dicuci maka lalu dikeringkan. Yang keempat yaitu pengemasan. Dari pengemasan tersebut kita bisa membuat kemasan yang lebih unik dan kreatif sehingga mengikat hati para konsumen untuk membelinya. Yang kelima, penjualan. Kita bisa menjualnya di daerah pasaran, kita bisa menjualnya atau mengasok kepada bos besar, bisa dijual secara eceran di pasar dan juga bisa dijual secara langsung kepada konsumen. Kelembagaan pertanian yaitu biasanya kelembagaan yang terstruktur yang biasanya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkait erat penghidupannya di bidang pertanian. Kelembagaan di daerah saya sendiri yaitu adanya kelompok tani. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah bagi para anggota sehingga para petani mulai belajar dari kelompok tani dan juga berusaha untuk memajukan para petani di daerah tersebut serta menampilkan keterampilan yang baru untuk bertani dan juga meningkatkan kualitas produk pertanian di daerah tersebut serta guna untuk adanya sebuah informasi penyuluhan serta biasanya di daerah saya yaitu adanya sebuah pupuk-pupuk bagi para petani yang disediakan oleh kelompok tani. Yang saya lakukan untuk memajukan pertanian di Indonesia yaitu yang pertama, mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Yang kedua, memajukan teknologi di bidang pertanian. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada para remaja dan juga meningkatkan semangat para remaja bahwa pentingnya dalam bertani. Yang keempat yaitu memberikan sosialisasi kepada para petani tentang bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian dan juga meningkatkan kualitas pertanian. Yang kelima, memberikan sosialisasi kepada para petani tentang bagaimana cara memasarkan pertanian yang baik dan juga memasarkan pertanian untuk mendapatkan untung yang lebih besar agar para petani tidak ragu untuk bertani. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.